Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran SKI yang mana kita akan bahas tentang kisah teladan Umar bin Khattab, yang mana beliau yang harus kita bahas adalah kebijakan Umar bin Khattab dalam pemerintahan. Nanti anak-anak bisa diharapkan anak-anak bisa mengetahui apa saja kebijakan-kebijakan beliau, ya. Terus jasa-jasa beliau juga. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang wafatnya Baginda Umar bin Khattab, ya. Anak-anak boleh dibuka paketnya halaman 123, ya. Oke. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa mari kita berdoa semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat, ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Ya, anak-anak, kebijakan Umar bin Khattab dalam pemerintahan. Nah, selama beliau menjadi seorang khalifah di Jazirah Arab, Umar bin Khattab ini menjalankan pemerintahan dengan adil. Ia tidak membedakan antara tua dan muda, tuan dan budak, bahkan kaya dan miskin, serta penguasa dan rakyat. Ya, pokoknya semua dijadikan sama. Ya, tidak memandang mana itu miskin ataupun kaya. Nah, dalam sebuah riwayat pernah beliau juga bersama Anas bin Malik saat itu datang seorang penduduk Mesir, ya, mengadu atas kezaliman Amr bin As. Umar bin Khattab kemudian memanggil Amr bin As itu ke Madinah agar diadili, dan ternyata Umar bin As juga ternyata beliau emang benar salah. Nah, akhirnya diadili lah. Nah, begitulah kebijakan Umar bin Khattab, selalu adil, tidak membedakan mana rakyat, mana tuan, maupun mana kaya, mana budak, ya. Beliau juga itu meskipun sudah menjadi seorang khalifah, beliau itu orang yang sangat sederhana. Pakaiannya itu tidak serapi kita, ya, biasa-biasa saja, sederhana, ya. Bahkan beliau juga sering kali pergi di malam hari untuk mengamati rakyat-rakyatnya. Ya, misalnya ada yang sedang lapar, kadang beliau juga nggak sungkan-sungkan. Ya, kadang membawa sendiri beras, dipikulnya sendiri untuk mengasih ke rakyatnya. Nah, begitulah seorang pemimpin Khalifah Umar bin Khattab, ya. Nah, apa saja sih kebijakan beliau? Yang pertama, di bidang administrasi pemerintahan, Umar bin Khattab itu berjasa membentuk majelis permusyawaratan. Ingat-ingat ya. Di bidang administrasi pemerintahan, Umar bin Khattab berjasa membentuk majelis permusyawaratan, anggota dewan, dan memisahkan lembaga peradilan. Ia juga membagi wilayah Islam menjadi 8 provinsi. Ke-8 provinsi itu salah satunya apa? Mekah, Madinah, Suriah, Jazirah, Kufah, Basra, Mesir, dan Palestina. Itu 8 provinsi yang beliau bagi. Nanti kalau ada soal sebutkan 8 provinsi, jawab aja seperti ini. Nanti kalau biasanya soal sebutkan jasa-jasa Umar bin Khattab, jasa-jasa di bidang administrasi dan pemerintahan, jawab aja beliau membentuk majelis permusyawaratan anggota dewan dan memisahkan lembaga peradilan. Nanti ada juga di bidang keibadahan nanti, ya. Oke. Selanjutnya adalah apa? Dalam bidang pertahanan, beliau dan keamanan, Umar bin Khattab itu mendirikan lembaga kepolisian, ya. Lembaga kepolisian dan tentara yang terdaftar. Mereka mendapat gaji itu semuanya dari pemerintah lah, dari negara, ya. Di bidang hukum, Umar bin Khattab juga menyusun sebuah risalah.
Nah, risalah itu dikaji oleh Abu Musa al-Asy'ari. Nah, risalah itu masyhur dengan sebutan Dustur Umar atau risalah Al-Qada. Nah, ingat-ingat nah ya. Namanya adalah Dustur Umar atau risalah Al-Qada. Ya. Nah, untuk meningkatkan kelancaran pemerintahan di daerah, Umar bin Khattab itu mengangkat staf untuk membantu para gubernur. Ya, beberapa staf itu diantaranya siapa? Khatib, sekretaris kepala, Hatib ad-Diwan, sekretaris pada badan militer, Syahib al-Kharaj, pejabat perpajakan, Syahib al-Ahdas, pejabat kepolisian, Syahib Baitul Mal, pejabat keuangan, Qadi, pejabat keamanan. Nah, inilah staf-staf yang diangkat oleh Umar bin Khattab untuk membantu para gubernur yang ada di 8 provinsi tadi ya. Nah, sebagai ahli fikih, Umar bin Khattab juga itu berani melakukan ijtihad ya. Ijtihadnya apa? Meliputi berbagai bidang. Dalam bidang peribadatan, misalnya Umar bin Khattab itu berpendapat tentang 4 takbir dalam sholat jenazah. Nah, terus penyelenggaraan sholat tarawih berjamaah ya. Terus dan penambahan kata as-salatu khairum minan naum pada saat azan subuh ya. Nah, beliaulah yang mencetus dan berijtihad semua itu. Nah, apa saja jasa-jasanya? Nah, tadi itu kebijakannya ya. Tadi di bidang di bidang administrasi pemerintahan, beliau membentuk permusyawaratan anggota dewan dan memisahkan lembaga peradilan. Terus di bidang pertahanan dan keamanan mendirikan kepolisian dan tentara. Di bidang hukum beliau menyusun sebuah risalah yaitu Dustur Umar atau disebut dengan risalah Al-Qada. Nah, dan juga mengangkat beberapa staf yang yang membantu para gubernur ya. Di bidang fikih beliau berani berijtihad ya. Nanti ini jawabannya ya. Nah, beberapa jasa, nanti kalau ada pertanyaan sebutkan jasa-jasa Umar bin Khattab. Nah, salah satunya apa? Nah, jasa-jasa Umar bin Khattab yaitu salah satu menetapkan aturan pembagian harta warisan. Nah, harta warisan segini-segini ya. Beliaulah yang perumusan prinsip kias. Terus pengangkatan para hakim. Pemakaian cambuk dalam melaksanakan hukum badan. Ya. Terus penetapan hukum 80 kali dera pada pemabuk. Misalnya ada yang mabuk itu harus dipukul sampai 80 kali. Terus pemungutan zakat atau kuda yang diperdagangkan. Nah, kalau ada yang kuda-kuda yang diperdagangkan itu kan kena zakat ya. Larangan penyebutan nama wanita dalam lirik syair. Nah, kalau adanya nyanyian atau syair, biasanya di di Arab itu kan terkenal dengan orang yang suka syair. Nah, di sana dilarang menyebut nama wanita di situ. Terus penentuan almanak atau kalender hijriah. Nah, beliaulah yang pencetusnya kalender hijriah sejaknya Rasulullah SAW hijrah. Nah, beliau pencetusnya. Nah, itu saja beberapa jasa dari Umar bin Khattab. Nah, beliau itu wafat bagaimana Pak? Nah, wafatnya Umar bin Khattab, nah itu karena kejayaannya Umar bin Khattab ini makin menjulang tinggi di seluruh Jazirah Arab, terkenal, akhirnya para pembencinya orang-orang Yahudi itu sangat membenci siapa? Umar bin Khattab. Nah, mereka siapa saja? Orang-orang Persia ya. Yang beberapa kalangan Yahudi. Nah, mereka kemudian menyusul rencana untuk membunuh Umar bin Khattab. Nah, bagaimana cara membunuhnya? Mereka menyuruh bekas budak ya, bekas budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ingat-ingat namanya. Ini yang membunuh Umar bin Khattab. Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ia melakukan tipu muslihat kepada Umar bin Khattab ya.
Nah, suatu hari Abu Lu'lu'ah datang kepada Umar dan mengadu kepada Umar bin Khattab bahwa majikannya telah membebankannya kepadanya pajak. Ya. Nah, yang sangat berat. Nah, Umar bin Khattab berjanji akan memutuskan hal tersebut. Namun, apa yang terjadi? Abu Lu'lu'ah ini dia menyelinap masuk ke masjid Madinah diam-diam sebelum sholat subuh. Nah, saat itu Umar bin Khattab hendak mau sholat, ternyata Abu Lu'lu'ah itu langsung menusukkan pedang dari belakang kepada Umar bin Khattab. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Umar bin Khattab itu luka parah, ia berbaring itu selama 3 hari. Ya, 3 hari dan akhirnya meninggal pada hari Sabtu 1 Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi. Ingat-ingat nah ya. Khalifah Umar bin Khattab meninggal pada hari Sabtu 1 Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi. Nah, berapa tahun beliau menjadi khalifah? Berlangsung itu selama 10 tahun 6 bulan 4 hari ya. 10 tahun 6 bulan 4 hari. Nah, ketika sakit Umar bin Khattab itu telah memilih sahabat-sahabatnya yang siap menjadi penggantinya. Siapa saja mereka? Yang pertama Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, itu pilih-pilihan dari Umar bin Khattab yang hendak akan menggantikan beliau sebagai khalifah. Namun setelah itu dari sidangnya ternyata Utsman bin Affan sebagai penggantinya. Berarti umur berapa beliau? Beliau berumur 63 tahun ya. Umar bin Khattab ini meninggal pada usia 63 tahun ya. Itu saja pembahasan hari ini. Nah, anak-anak jangan lupa tugasnya adalah ini sebagai ulangan harian kalian adalah halaman 130 sampai dengan 131 dikerjakan ya, di paket boleh ya, langsung di foto ya. Nanti sama yang saja ya yang dikerjakan A dan B ya, isian singkat saja. Nah, itu saja dari Pak Wan. Pak Wan tunggu, mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.